Nama saya Fidelia Artesia Lelapari. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya dari kelas keperawatan C dengan NPM 121142011900274. Di saat ini, saya akan mempresentasikan tugas leaflet saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu GJ Wakano MKEP. Nah, Ibu dan teman-teman, leaflet yang saya bawakan di saat ini yaitu terkait dengan sistem kardiovaskuler pada manusia, terlebih pada penyakit infark miokardium. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus tahu apa itu infark miokardium. Nah, infark miokardium merupakan nama ilmiah pada penyakit serangan jantung. Infark miokardium menurut Hudak dan Gallo adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh karena sumbatan pada arteri koroner. Nah, apa penyebabnya? Jadi, penyebab penyakit infark miokardium ini yaitu sumbatan akut yang terjadi karena adanya aterosklerotik atau penumpukan lemak LDL, lemak jenuh, dan lemak trans pada dinding arteri koroner sehingga menyumbat aliran darah ke jaringan otot jantung. Kemudian, apa tanda dan gejalanya? Yang pertama, tanda dan gejala dari penyakit infark miokardium ini yaitu nyeri. Nyerinya yaitu terdapat pada dada sebelah kiri, kemudian lengan dan bahu, setelah itu ke leher sampai kepada epigastrium. Nah, tanda yang kedua yaitu sesak nafas atau tidak tenang sehingga menyebabkan hiperventilasi. Yang ketiga, jantung berdetak cepat atau palpitasi. Kegelisahan, merasa atau terkena musibah, napas pendek, rasa tidak nyaman pada bahu atau tekanan dada. Dan yang keempat yaitu gastrointestinal atau gangguan pencernaan, heartburn, mual atau muntah. Nah, teman-teman dan Ibu, pendidikan kesehatan pada masalah sistem kardiovaskuler yang harus kita lakukan adalah komponen program kesehatan atau kedokteran yang terdiri dari upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, maupun masyarakat yang merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat dengan tujuan untuk membantu pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan penyakit, dan promosi hidup sehat. Nah, upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem kardiovaskuler yaitu yang pertama, upaya pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini yaitu pencegahan sebelum sakit yang ditujukan kepada mereka yang sehat tetapi mempunyai risiko tinggi terhadap terjangkitnya penyakit tersebut. Upaya yang harus dilakukan adalah yang pertama, health promotion. Nah, health promotion ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap masalah kesehatan kardiovaskuler. Jadi, kita melakukan promosi kesehatan kepada orang-orang yang mempunyai risiko tinggi terkena penyakit infark miokardium ini. Yang kedua adalah specific protection, yaitu upaya spesifik untuk mencegah terjadinya serangan penyakit jantung. Yang kedua adalah upaya pencegahan sekunder. Nah, apa itu upaya pencegahan sekunder? Jadi, upaya pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dilakukan pada saat terjadinya
perubahan derajat kesehatan. Nah, upaya apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, early diagnosis dan prompt treatment. Nah, upaya tersebut merupakan upaya untuk mencegah, mengobati, dan menghentikan penyakit jantung, mencegah terjadinya komplikasi dan cacat akibat dampak dari penyakit jantung. Yang kedua adalah disability limitation, yaitu upaya mencegah komplikasi lanjut penyakit jantung koroner secara progresif. Dan upaya yang ketiga atau upaya terakhir yaitu upaya pencegahan tersier, yaitu upaya pencegahan yang menekankan pengembalian individu pada tingkat berfungsinya secara optimal. Nah, upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan upaya yang dilakukan agar cacat yang diderita oleh pasien jantung tidak menjadi hambatan sehingga pasien dapat berfungsi optimal secara fisik, mental, dan sosial. Dan upaya yang kedua yang dapat dilakukan dalam pencegahan tersier ini yaitu fase orang mulai sakit, yaitu upaya untuk sembuh atau meninggal dunia. Nah, Saudara semua, ibu dan teman-teman, ini adalah bentuk leaflet yang sudah saya buat. Jadi teman-teman, bahkan ibu dan saudara semua, ada salah satu kata bijak dari seorang tokoh dunia yang sangat terkenal, yaitu Mahatma Gandhi. Dia mengatakan bahwa harta sejati adalah kesehatan dan bukan emas dan perak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan melalui video ini terkait dengan leaflet yang sudah saya buat tentang sistem gangguan pada sistem kardiovaskuler, terutama pada penyakit infark miokardium atau yang sering kita sebut dengan penyakit serangan jantung. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaiannya, tetapi harapan saya semoga melalui video ini kita semua menjadi semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan kita mulai dari sekarang ini. Dan bagi orang-orang yang mempunyai risiko tinggi terkena penyakit infark miokardium atau penyakit serangan jantung ini, semoga tetap menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kesehatan merupakan aset yang paling berharga bagi diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Ingat kata Mahatma Gandhi bahwa harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Demikian video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom. Ya, ibu dan teman-teman serta saudara semua, ini adalah gambar dari leaflet yang saya gunakan untuk presentasi video pada tugas keperawatan medikal bedah. Semoga bermanfaat bagi kita semua.